tuh yang diminta itu sebenarnya yang berat buat kita sanggupin, Mas. Nah gitu. Itu pun ada menyanggupi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibuka tuh si Jin kenapa mintanya itu? Iya, buat apa anaknya di situ? Apa nggak punya anak Jin itu kan? Nah, itu dia. Kalaulah orang yang berpikir ya, Mas, yang maju ke pesugihan tuh, itu kan diminta sebenarnya yang sangat-sangat berat buat kita. Iya. Kenapa si Jin tuh minta yang sangat berat tuh? Sebenarnya supaya kita nggak sanggup, kita nggak ngelanjutin. Ya, kenapa seperti itu? Ya bagaimanapun sebenarnya mereka tahu itu salah, Mas. Dan itu sebenarnya banyak diperingatkan di awal bahwasanya kau datang ke sini salah gitu. Kau punya Tuhan, minta Tuhan gitu. Tapi dilanjutkan juga kenapa si Jin ini mau? Nih orang udah bodoh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi di channel Dua Pintu Alam. Hari ini kita akan membahas apa yang mau kita bahas hari ini? Kita ngomong-ngomong santai lah dulu ya hari ini ya. Iya. Oh ya gini. Aku kemarin dengar masalah persugihan temannya. Aku penasaran juga masalah persugihan ini. Mau ikut gitu. Kalau ikut kalau nggak ada risikonya nggak apa-apa. Pemirsa, mungkin pemirsa juga ditanya mau kaya mau kan ya. Risikonya ini maksudnya. Cuman kenapa ada manusia yang sanggup mengorbankan anaknya? Iya. Kemarin aku dengar ada cerita yang tempat kita bahas kemarin di daerah mana tuh yang ada nanti anak monyet. Iya. Ada kedua pasang orang datang. Iya, iya. Anak monyet sedih, nanti datang meluk. Iya. Aku dengar itu adalah anaknya. Pernah aku dengar. Iya. Nah, Benar. jadi aku kan persugihan ini apa adalah orang setega itu hanya demi sebuah kekayaan. Hidup pun paling kita cuma manusia 55 tahun udah jago sekarang, 85 90 udah jago gitu. Iya. Hanya demi sebuah uang gitu. Kekayaan bisa mengorbankan anaknya itu. Itu bisa nggak agak kita obrolkan sedikit gitu. Iya. Kalau yang Mas bilang tadi itu, Nah, itu di sini juga Sumatera Utara gitu ada. Nah, setahu saya waktu saya perjalanan di Jawa juga ada, begitu. Dan bahkan lebih fenomenal yang di Jawa itu, Mas. Saya nggak bisa bilang tempatnya lah, ya. Lokasi apa nggak usah saya bilang lah. Nah, jadi kenapa kok tega gitu? Kan pertanyaannya ya. benar. Ya di Quran juga udah ada tuh. Maka celakalah orang-orang yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah tadi. Celaka. Dalam arti kata begini, kalau kita ambil umumnya sih, ya mereka memang udah nggak peduli gitu. Persugihan itu kan macam-macam tuh. Ada yang monyet, Wow, macam-macam, Mas. macam-macam ya. Macam-macam Aku banget. ngerti juga masa persugihan. Semut yang nggak ada kali ini. Semut, biasanya ya cacing ya. Lagi nyamuk gitu. Nah, yang kita bahas yang persugihan monyet itu tadi. Aku agak penasaran juga itu. Ya, mereka ritual gitu. Melakukan apapun ceritakan pesugihan ini ikrar ya, Mas. Kita Janji ya. nggak bilang tempatnya nih. Iya. Tapi ini udah jelas, ini ceritanya udah 95% fix. Gini nih, ini prosesnya nih lah. Prosesnya pesugihan tadi nih. Nah, yang pasti kan ada ikrar, janji, akad antara manusia tadi dan makhluk gaib tadi. Ada request, permintaan nih. Yang diminta apa nih? Aku minta kaya nih. Ya. Nah, Aku lagi misalnya. kata si Jin tadi, gua kasih lo kaya, tapi gua mintanya anak lo, minta orang tua. Nah, biasanya tuh yang diminta itu sebenarnya yang berat buat kita sanggupin, Mas. Nah, gitu. Itu pun ada menyanggupi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dibuka tuh si Jin kenapa mintanya itu? Iya, buat apa anaknya di situ? Apa nggak punya anak Jin itu kan? Nah, itu dia. Kalaulah orang yang berpikir ya, Mas, yang maju ke pesugihan tuh, itu kan diminta sebenarnya yang sangat-sangat berat buat kita. Iya. Kenapa si Jin tuh minta yang sangat berat tuh? Sebenarnya supaya kita nggak sanggup, kita nggak ngelanjutin. Ya, kenapa seperti itu? Ya bagaimanapun sebenarnya mereka tahu itu salah, Mas. Dan itu sebenarnya banyak diperingatkan di awal bahwasanya kau datang ke sini salah gitu. Kau punya Tuhan, minta Tuhan gitu.
Tapi dilanjutkan juga, kenapa si Jin ini mau? Nih orang udah bodoh, Mas. Ini orang tetap maksa, Gila, bego gitu. bego. Dia udah nggak peduli Tuhan, maka konyol dibikin, Mas. Jadi kok misalnya ini udah terjadi nih. Nah, Aku penasaran sama yang cerita dari kawan kita itu. iya. Nah itu anaknya diambil. Iya. Itu dalam pasti dipulangkan dulu lah ya kan. Istilah apa dia disihir jadi monyet atau mati dulu? Biasanya sih wafat. Wafat karena meninggal. satu penyakit atau kecelakaan macem. Ah, Nah itu udah diambil lah. udah diambil sama mereka tuh Itu arwahnya lah. Itu jiwanya. biasanya nih ya. Hmm. Itu sekali tumbal atau seperti atau per tahun dia harus menyediakan tempat. Nah, tergantung ya perjanjian loh. Udah perjanjian. Iya, tergantung perjanjian. Ada yang cuma sekali toh, ada yang rutin setiap tahun, tapi biasanya tidak akan pernah berhenti sekali. Itu kira-kiranya yang dikasihnya emas kah atau uang dolar? Macam-macam, Mas. Real. Macam-macam. Macam-macam. Ada yang mungkin langsung harta, ada yang bentuk rezeki yang luar biasa. Nah, jadi jalannya uang itu tetap mungkin dia dapat project tiba-tiba besar luar biasa, dan projectnya itu sukses, selalu sukses. Bisa seperti itu ya. Yang mungkin dia nggak bisa ini ada project nih, kita ikutan tender. Nah logikanya kita perusahaan kita ini nggak mungkin menang, tapi karena kita ikhlas sama si Jin tadi, perusahaan kita menang. Menang minta tumbalnya yang berat. Nah iya. Itu biasanya setelah berhasil apa sebelum berhasil minta tumbal itu? Biasanya lah. Biasanya setelah, Mas. Setelah ya. Iya, setelah mereka langsung ketika akad tuh dibilang Oh, iya, iya, benar. mereka langsung kasih apa yang kita mau. Nah nggak lama ya ambil. Sekali itu aja. Ya tergantung perjanjian. Kalau ada yang, nah perjanjian lu harus sediain ini setiap tahun, maka setiap tahun dia akan ambil. Jadi cerita yang ada sebuah kera gitu kan. Kita bahasa kasarnya monyet lah. Kita bilang kera aja lah ya. Kera itu tadi ada kalau bapak mamanya datang, Ya. ada satu kera itu nangis, kalau ditinggal. Udah itu kalau misalnya orang tua datang, dia datang cuman dia lah kera yang memeluk Ya, ya, orang itu. Iya, iya, iya. Pernah dengar seperti itu ya? Iya. Nah. Jadi itu kan tadi yang saya bilang, setelah akad tadi diberi ya mungkin anaknya tadi diambil sebagai tumbal tadi dengan satu proses mungkin sakit atau kecelakaan, terus Ya, diambil tuh ya. jiwanya tadi. Jiwanya ditempatin di binatang, Mas, dikurung di situ, di jasadnya. Kera. Ah, Ya anak ini sadar kalau itu orang tuanya ya. ya sadar orang dia ditumbalin. Sedih ya. Ya belum pernah ngerasain aku, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya aku jin, macet datang, mbah gitu kan. Iya. Atau jin. Gitu. Biasa seperti apa orang manggil? Jin atau mbah atau kayak mana? Nah itu dia. Iya, ada yang Woi jin gitu. Bohong. Mengapa kau kemari? Aku bilang kan. Mm-mm. Minta kekayaan. Iya. Jadi yang dikasih jin itu apa itu? Uang. Ini uang nih. Udah aku sediakan tumbal. Aku minta kaya misalnya gitu ya. Ah. Aku minta kaya. Lalu si Jin ini dia bilang, kau udah yakin tekad datang kemari. Nah, ketika ditanya tekad itu sebenarnya konotasinya kau salah datang ke sini gitu. Konotasinya kau kan punya Tuhan. Iya. Gitu. Kita bilang. Udah. Di sini nggak bisa macam-macam. Kalau memang sudah datang tekad jangan macam-macam. Nggak bisa mundur. Benar katanya. Ini maksudnya sebenarnya udah di mob nih, Mas. Iya. Udah biar mundur, tapi nggak kokoh juga maju nih. Nah, aku bisa kasih kau kaya, tapi kau mustahil bisa ngasih apa yang aku mau. Karena aku minta tumbal. Apa tuh tumbalnya? Kan ditanya gitu. Aku minta anakmu atau orang tuamu. Tapi ada loh orang tumbal dia nggak mati tapi gila gitu. Ada seperti itu. Maksudnya? Yang ditumbalkan ini, aku dengar dia sakit dulu dia waras. Iya. Cuman kena tumbal dari kakeknya. Heeh. Ada daerah tempat kami. Iya. Dan aku dengar seperti itu. Iya. Ada memang seperti itu. Ada. Dia waras, dia bisa jualan, cuman ya IQ-nya ya Iya. jauh di bawah standar. Itu kan tergantung akad tadi saya bilang perjanjian. Nah ada yang ketika dibilang saya minta tumbal anak atau orang tua. Nah biasanya kalau pasangan sih jarang. Tetap itu kandung kita tuh anak Iya. atau orang tua gitu. Biasanya anak atau ibu. Oh, harus kandung. Nah, biasanya seperti itu, Mas. Karena ini yang paling berat nih kehilangan nih. Oh, bisa jadi. Karena dia tinggal sekarang sama neneknya. Ya itu tadi. Jadi Nah, kalau aku nggak pernah lihat orang tuanya yang mana. kalau dia gila ya memang batasnya
sebenarnya tetap diambil kan. Iya. Nah tapi dibiarin tuh, jadi raga kosong. Kadang pingsan geblok jatuh, habis itu sadar lagi. Ya seperti itu. Macam-macam. Bisa diobati nggak itu? Atau misi kita ngobati dia nanti kalau Jadi ada kalau pesugihannya begini mas, sedekah bisa bukan diobatin dia, ibaratnya bisa diputus nggak rantai pesugihannya tadi, ikatannya tadi, perjanjiannya gitu ya? bisa diputus nggak? Ya. Kalau saya jawabnya sih gini, sejauh mana dia atau seberapa lama dia sudah melaksanakan pesugihan tadi itu, dan sudah apa saja yang didapatnya? Kalau yang aku dengar, Mm-mm. dia ini dari SMA pada kalau kurang lebih sekitar 15 tahun. Wah, itu mas Jauh ya, berat ya. udah kaset mas itu. Kalau satu kali itu kepepet, Aduh. 2 kali kepepet, 3-4 kali hobi mas. Jadi kalau sudah hobi, ya berat. Maksudnya 15 tahun itu si perempuan ini loh. Iya, umurnya. Udah 15 tahun yang Jadi lalu seperti itu kan. sekarang, iya. Berarti kan rentang waktu 15 tahun, andailah setiap tahun dia minta. Oh, dia tiap tahunnya minta. Iya, begitulah akadnya. Atau dia minta sekali pukul gitu ya. Nah, kalau sekali pukul lebih jelas lebih berat mas, karena akadnya cuma sekali dan itu terjadi, itu nggak bisa lagi diputus. Tapi kalau dia minta setiap tahun, nah ketika melaksanakan pertama, diambil tumbal. Ini orang, aduh aku gawat nih, aku udah salah, sadar nih. Ya. Nah, dia benar-benar mau tobat, dia benar-benar mau ikhlas, mau kembali ke jalan Allah tadi, hijrah ya. Kemungkinannya masih ada. Enggak, iya itu satu. Yang orang korbannya ini yang gue bilang tadi. Oh, korban sih tetap korban, yang sudah terjadi nggak bisa mas, nasi udah jadi bubur. Iya, tapi kan masih hidup orangnya. Ya masih hidup tapi ini buat waras juga udah nggak bisa. Berat ya? Berat. Nah, yang nanggung sih ya itu tadi, siapa misalnya kakeknya tadi ya, yang kembali ya kakeknya yang nanggung. Iya kalau kakeknya masih hidup. Oh, jadi nggak bisa berat ya? Iya. Kecuali dia numbalin nih anaknya udah diambil nih, udah mati lah anaknya. Tinggal dia nih sadar, aduh nggak sanggup lagi, karena mungkin nextnya itu bakalan mungkin istrinya, mungkin ibunya gitu ya. Nah dia minta tolong nih mas, nah putusin dong mas, aku salah banget, nah benar-benar nggak salah. Insya Allah kita akan coba upayakan, tapi dengan konsekuensi ya kalau dulunya dia melarat ya kembali melarat. Iya. Sodokah. Jadi gini. Habis itu harta. Ini cerita masa persugihan tadi, tumbalnya anak tiap tahun. Kok anak cuma 2 gimana itu? Ya Habis. selanjutnya kan ada requestnya. Apa dia harus buat lagi itu gimana? Itu kan akan ada akad lagi mas dari kepada si jin. Nah sekarang anak muda nggak ada, apa yang sanggup kau persembahkan padaku, kan itu. Setelah dia nggak sanggup ngikuti tumbal, apa diambil kekayaan, apa si pelaku itu diambil nyawanya? Biasanya sih si pelaku. Si pelaku diambil nyawanya tadi. Iya. Nggak mungkin orang nggak salah tiba-tiba dikelebetin sama jinnya. Itu bodohnya kok mau ya? Nah itu tadi lah mas, yang di awal kan aku bilang tadi gini, waktu dikasih tawar menawar tadi, sebenarnya si jin itu udah kasih apa ya, rambu sebenarnya. Jangan, kau tuh punya Tuhan, lebih bagus minta. Cuma bahasanya lain. Kamu datang kemari ini sudah berpikir, benar-benar kamu bertekad sungguh-sungguh. Itu kayak serem nih ngomongnya supaya kita attract. Tapi yuk tetap juga kamu ingat ya, kalau sudah sampai sini tidak ada kata mundur. Kalau kamu mundur, habis kamu. Iya mbah, tetap juga. Nah, ini kalau saya beri kamu kekayaan, kamu nggak akan sanggup memberi apa yang saya minta. Nah, kan dia udah bilang nih, nggak akan sanggup kau. Sebenarnya kalau pakai logika dan pakai ini ya, batin ya, hati nurani, nggak ada yang sanggup. Tapi karena hati nurani udah ketutupan apa mas? Hawa nafsu manusia ini melebihi si jin tadi. Jadi hawa nafsu kita ini mas, lebih jin daripada jin, lebih iblis daripada iblis loh. Yang nama setahun itu sebentar itu. Iya. Memang dimintanya per tahun itu. Ya tergantung apa, tergantung jinnya. Tergantung kesepakatan awal. Iya. Tapi benar sebenarnya kalau setelah itu ini si jin ini udah enak benar ini sebenarnya. Berarti jin ini kan orangnya komitmen ya? Iya benar. Dan dia di awal juga sudah membuat itu, cuma kita nggak nangkap nalarnya itu ya. Beberapa dialog saya dengan ini ya, dengan ya itulah makhluk-makhluk itu tadi, sebenarnya mereka bilang gitu loh, kita di awal udah ngingatin loh,
Iya, jadi tapi mereka tetap kekeh. Bahkan aku minta sesuatu yang tidak bisa dipenuhinya, tapi dia malah mau katanya. jadi positifnya jin ini ya Mas Jeng, kalau aku nilai. Dia menepati janji. Iya kan? Aku kasih nih, kasih harta. Iya. Manusia nggak seperti itu. Nggak, itu satu Mas. Yang keduanya, mereka ini sudah tetap mengingatkan kita. nih. Kau nih salah minta sama aku, maka aku supaya gagal itu. Dia minta juga sesuatu yang kita nggak sanggup, tapi karena kita ini lebih jin dari dia, hawa nafsu kita itu lebih jin daripada jin sendiri, bahkan lebih iblis daripada iblis sendiri. Kita tega loh Mas. Iya itu. Nah, itu. Luar biasa. Di dunia ini tahu nggak Mas, yang mau cakap hewan aja yang makan anak itu cuma ular Mas, cuma ular loh. Anak Bener, sendiri. liatin, nggak ada sih yang makan anak Mas. Nggak ada ya. Cuma ular yang sanggup makan anaknya atau anaknya makan induknya. Ular. Nah, apa beda? Kalau ini sebenarnya kok dibahas panjang nih. Gimana sih prosesnya kok bisa ngasih rezeki orang gitu? Ini kok dijelaskan bisa sampai 10 jam juga Oh, ya. Kalau prosesnya ya karena mereka punya ini ya kekuasaan ya seperti itulah, punya kesaktian lah, berkekuatan, dia mungkin bisa kumpulin dari areal kekuasaan dia tadi, baik mungkin berupa harta-harta peninggalan atau macam lah. Yang jelas memang si jin itu ketika kita minta itu dia sanggup, tapi sebenarnya dia, lu jangan minta ke gua gitu. Iyalah udah dibilang dari awal. Iya, Ya. kau jangan minta ke aku lah, karena kalau kau minta ke aku, ntar aku minta balik, kau nggak sanggup gitu. Dikasih, aku minta anak, dikasih apa enggak? Kaget Iya. iya. Enak, ini sebenarnya si jin ini udah enak gitu ngelayanin Mas. Waktu kita datang dia udah tahu nih tujuan kita nih. Duh, biar gagal nih gimana ya, gua minta anak. Ketika dia nyebut anak, itu diokekan dan si jin nggak bisa mundur Mas. Sesuatu yang udah diikrarkan sama dia nggak bisa mundur. Itu goib yang tetap akan Lain sama menepati. manusia ya. Wah. Besok A, sekarang B. Nah itu Mas. Sekarang B, besok A Iya. manusia. Berarti manusia jeleknya ngalang-ngalang jin dong ya. Benar. Kalau dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Iya. Tapi kalau dia bisa mengekang hawa nafsunya, mah aman dunia. Ya, mudah-mudahan lah kita dari tergolong orang-orang beriman. Iya, mudah-mudahan juga. Miskin-miskin nggak apa-apa lah, miskin banget ya. Iya. Asal harta itu halal, walaupun pusing tiap bulan. Yang gini sih Mas, yang penting jangan buat apa ya, buat satu kekonyolan lah Iya. dalam hidup gitu. Ini terlalu konyol gitu saya bilang gitu. Ya tapi Betul. kita bilang terlalu konyol karena semua itu kita pandang lewat batas harta duniawi, kekayaan, ada ini itu, oh itu baru sukses. Kalau nggak gitu nggak sukses. Ya padahal kita yang begini juga ya alhamdulillah ya. Iya. Yang penting nggak ada utang lah Mas. Iyalah. Itu. Jadi peningnya itu bukan karena utang, karena apa lagi itu? Kira-kira. Kok kita pening itu? Banyak maunya. Banyak maunya. Ya? Banyak maunya. Pengen beli ini, beli itu. Kepingin itu. Belum pernah ngerasain, mungkin tinggal di pedalaman hutan. Tapi ada gitu juga ya. yang kayaknya pening juga ya. Pengen nambah gitu. Nah itu Beli mobil sport. kesulitannya itu satu. Nggak bersyukur ya. Nah itu dia. Tuh, pemirsa, jadi manusia yang bersyukur. Punya sepeda alhamdulillah daripada berjalan kaki. Bisa jalan kaki alhamdulillah daripada duduk kursi roda. Ya kan? Betul nggak? Kan seperti itu. Ya nggak bisa beli mobil ya, Pinomat bisa lihat juga syukurin. Iya, aja. bisa megang aja. Aduh, nah, alhamdulillah. Karena besok kesana juga yang nggak bisa bawa mobil Mas. Ya bagaimana itu harta tetap dihisap. Ya kan? Iya. Makin sebanyak harta makin banyak yang dipertanggungjawabkan. Benar. Apa ya lagi ya? Ya udah itu aja lah ya. Terus sebentar ini kita bahas ngobrol-ngobrol santai hari ini. Ya begitu deh, biar Ya. tadi ini awalnya ngobrol santai tapi keliwat santai jadinya nih. Keliwat santai maksudnya keliwat serius. Iya, yang nonton juga bakalan ketiduran nonton kita nih. Iya. Oke lah, oke sampai di situ. Ngobrol santai kita hari ini. Oke lah kita akhiri aja lah. Seperti itu. Buat kalian pesan-pesan pribadi, jadilah manusia yang bersyukur. Kita punya A, alhamdulillah. Nggak punya A juga alhamdulillah gitu. Yang penting harta yang kita hasilkan itu adalah halal. Iya. Ada lagi pesan membawa berkah. Kalau pesan lainnya sih nggak, tetap pantengin channel ini
Bisa. Nantikan terus. Insya Allah jadi orang yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.